Petunjuknya dari kasus Jepang yang viral tentang anak-anak Indonesia yang suka geng-gengan, suka mabuk-mabukan sehingga mengganggu ketertiban umum. Itu nggak cuma di Jepang aja, tapi ada di Taiwan, ada di Korea, ada di manapun, bahkan di Indonesia sekalipun. Karena apa? Karena di sekolah-sekolah itu banyak sekali nih anak-anak cowok yang memang main geng-gengan, tawuran, bahkan pakai sajam. Dan itu di Indonesia dilindungi dengan undang-undang yang mengajarkan anak itu gak kapok, gak ada hukuman bagi anak-anak. Jadi anak-anak merasa mereka itu boleh ngelakuin apa aja tanpa dihukum. Jadi ini jadi kebiasaan sampai ke mereka tua, bahkan sampai mereka bekerja di luar negeri pun terbawa-bawa. Jadi mereka samakan negara orang itu sama seperti negara mereka yang bebas. Di zaman aku sekolah itu tawuran udah ada sampai sekarang. Kenapa? Karena ini tradisi turun temurun mungkin. Jadi ya kakak kelas ngajarin ke adik kelasnya sama seperti itu. Jadi kebiasaan mereka kerja ke luar negeri dibawa-bawa. Yang perempuan banyak banget nih pakaian serono, pakaian yang tidak senonoh dipakai, joget-joget pinggir jalan. Tentu aja orang akan berpikiran negatif, berpikiran buruk, bahkan menghujat. Bukan salah orang lain, yang salah ya diri kamu sendiri. Kenapa kamu itu nggak bisa membedain mana kelakuan yang gak pantas untuk dilakukan di tempat umum dan mana perbuatan yang bisa dijadikan contoh yang baik. Jadi kalau kita dihujat karena perbuatan kita yang gak baik, ya kita perlu mengkoreksi diri. Jangan malah bikin, wah Jepang harus nerima apa adanya. Kultur orang Indonesia yang seperti itu. Jangan sampai ada orang berpikiran begitu. Dimanapun kamu berada, harusnya kamu itu bisa membawa diri, punya contoh adab, moral, etika yang baik, agar kamu itu juga dihargai oleh lingkunganmu, masyarakat yang ada di tempatmu, bukan malah seenak jidatmu. Dan ini kultur yang gak baik yang di Indonesia, yang merusak generasi sekarang ini, anak-anak mudanya ini. Kualitas kerjanya jelek, kualitas dari sumber daya manusianya itu jelek. Mereka banyak yang pinter tapi gak punya adab, gak punya moral, gak punya akhlak. Banyak orang tua zaman sekarang itu hanya fokus pendidikan formal atau sekolah anak-anak, tanpa anak-anak itu diajari tentang ilmu agama, tentang adab, tentang moral, tentang etika. Makanya banyak sekali yang anak-anak zaman sekarang ini rusak akhlaknya, rusak moralnya, yang ada orang tuanya sendiri. Orang tua nggak fokus ngajarin anak tentang agama, tentang moral, tentang adab. Yang mereka didik anak-anak hanya bagaimana mereka pinter. Padahal orang pinter kalau gede jadi pejabat ya jadi pejabat korup. Jadi hakim ya hakim yang nggak adil, yang nggak bener. Kalau jadi penguasa, penguasa yang zalim. Kalau dia punya pekerja ya pekerja bos yang nggak baik, yang nggak bener, yang suka nyuri duit pekerjanya, yang suka nilep duit pekerjanya, yang suka mengambil hak dari pembelinya. Ini yang kita nggak sadari bahwa apa yang kita lakukan itu akan jadi contoh untuk anak-anak kita, bahkan anak-anak kita akan mengikuti jejak kita. Jadi kalau mau anak-anak kita jadi anak yang baik, ya kita contohkan yang baik. Jangan sampai kita itu jadi contoh yang jelek. Kasihan anak-anak kita. Harusnya kita itu mendidik anak-anak kita jadi orang yang benar, orang yang baik, biar masa depannya cerah, jadi orang yang benar,
Bukan malah kita itu ngajarin anak-anak kita yang nggak baik. Jangan suka nyari rezeki yang nggak halal, yang haram-haram untuk ngasih makan ke anak-anak kita. Biasakan mendidik anak-anak kita dengan hal yang baik. Mbok mau jadi tukang rongsokan, mbok mau jadi orang mungut botol atau nyari kerdus, kalau itu halal itu jauh lebih mulia daripada kamu itu korupsi, daripada kamu itu nyerabutin hak orang lain. Ya kalau umurmu panjang sampai 40 tahun, 50 tahun. Lah kalau umurmu pendek, apalagi nih yang usianya udah 40 tahun, udah waktunya kamu memperbaiki perbuatanmu, memperbaiki akhlakmu. Kamu nggak tahu nih ya umurmu kalau sampai 60 tahun. Lah kalau umurmu cuma sampai 43 tahun, nggak mati sia-sia. Yang umur 50 tahun, kamu udah deket mau mati nih. Kalau umurmu cuma jatah 60, tinggal 10 tahun lagi. Jangan disia-siakan waktu untuk sesuatu yang nggak penting. Banyak-banyak memperbaiki diri, banyak-banyak menampur kebaikan. Mana tahu dengan perbuatan baikmu, perbuatan yang penuh dengan kebajikan bisa memanjangkan umurmu. Tapi kalau kamu aja gak punya iman kepada Tuhan, kelakuanmu gak baik, akhlakmu gak baik, sukanya menindas orang, sukanya menzalimi orang lain, gimana umurmu mau dipanjangin sama Tuhan? Gimana kamu mau dikasih kesehatan? Gimana kamu mau dikasih rezeki yang banyak? Sedangkan kalau kamu ingin dapat kemakmuran, kejayaan dan sebagainya, mulailah dengan dirimu. Bisa memanusiakan manusia, bisa menghargai makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi kalau kamu aja perbuatanmu gak baik, gak bener, curang, zolim, jahat, balasan setimpalmu ya dihujat orang lain. Tuhan itu gak melulu balas perbuatan jahatmu, perbuatan jelekmu itu dengan tangan Tuhan, tapi bisa perantara orang lain agar kamu itu sadar. Tapi kalau kamu tetap gak sadar dalam perbuatan yang gak baik, dalam perbuatan yang zalim, berarti mata hatimu, akal sehatmu yang udah hilang, yang udah rusak. Facebookmu, YouTubemu itu gak bakalan bantu kamu untuk manjangin umur, untuk datang rezeki. Kalau di kehidupan nyata kamu berbuatnya perbuatan zalim, perbuatan gak baik. Aku juga bikin konten, kenapa? Karena untuk mengedukasi, untuk berbagi ilmu, berbagi pendapat, berbagi pengalaman hidup agar bermanfaat untuk orang lain. Kalau ada orang nanya kenapa aku nggak bikin konten masak-masak, makan-makan, jalan-jalan, shopping, karena levelku bukan itu lagi. Levelku udah aku mau berguna untuk orang lain, walaupun itu hanya sekecil debu, biar Tuhan yang membalas. Aku nggak peduli kata orang, kenapa? Karena Tuhan itu tahu niat kita, niat hati kita. Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam kita. Niat kita itu Tuhan udah tahu. Wah, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Itu kalau kita udah sadar. Tapi kalau kita nggak sadar, ya kita kan selalu bilang Tuhan itu jauh. Wong kita selalu berprasangka Tuhan jauh. Tapi kalau kita selalu berprasangka Tuhan itu paling dekat di dalam diri kita, di hati kita, di kalbu kita, berarti Tuhan itu tahu niat kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, Tuhan itu maha tahu. Jadi kalau kamu ingin dihargai orang, dinaikkan derajatnya, pengen dimuliakan oleh orang lain, mulailah dengan dirimu sendiri. Perbaiki akhlakmu, perbaiki perbuatanmu, hargai orang lain, memanusiakan manusia. Gak ada sejarah peradaban manusia
Kalau kamu jadi orang jahat, jadi orang zalim, jadi orang yang tamak, serakah, apalagi suka ngembat hak orang lain, ataupun kamu suka zalim kepada orang yang di bawahmu, hidupmu itu nggak bakalan langgeng. Jadi manusia itu nggak perlu sombong-sombong amat. Kenapa? Karena umurmu itu makin tua makin dekat sama ajal, sama makin dekat sama kematian. Kalau umurmu sekarang 40 tahun, nggak lama kamu itu udah bakalan mati. Uang waktu itu cepat berlalu. Kalau kamu pengen dikasih umur panjang, ya berdoa sama Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Di dunia ini banyak melakukan kebajikan, perbuatan baik. Jangan zalim, jadi orang yang nggak bener. Ajal itu juga nggak perlu nunggu sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, apalagi 50 tahun. Besok kapan aja kamu bisa mati. Jadi kalau sekarang kamu masih dikasih umur sampai 50 sampai 60 tahun, kamu nggak mau tobat, ya kamu akan mati sia-sia. Nah, kalau cuma ngarepin di Facebook, di YouTube, kamu ada nggak ada, orang itu nggak bakalan peduli. Tapi kalau kamu ada di tindakan nyata, di dunia nyata, orang pasti akan menghargaimu. Kamu nggak ada bakalan dicariin. Kalau kamu itu bermanfaat di kehidupan nyata, maka kamu juga akan dihargai orang lain. Sama seperti kamu menghargai diri sendiri. Aku juga seperti itu. Kenapa aku bertobat? Kenapa aku caranya menghargai diri sendiri itu seperti ini, agar orang lain juga menghargai diri kita. Jadi semua itu terpulang dari diri kita. Perbuatan buruk kita ya akan mendapatkan karma yang buruk. Di medsos sama di dunia nyata kadang berbeda. Yang di medsos yang ditampilkan yang mewah-mewah, tapi di kehidupan nyata belum tentu. Karena apa? Karena real di kehidupan nyata itu hasil dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan. Kalau kita pengen dihargai orang lain, diberi rezeki sama Tuhan, dipanjangkan umur, ya kita memulai dengan diri kita sendiri. Gak usah takut dengan caci maki orang lain, dengan sikap orang lain. Tuhan itu maha tahu niat kita, hati kita, kolbu kita. Tuhan paling tahu. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Jika kita mengimani Tuhan, jika kita gak percaya sama Tuhan, ya percuma. Wong namanya udah gak percaya sama Tuhan. Mau sampai kiamat, sampai mati pun ya nggak bakalan percaya. Wong dia menuhankan diri sendiri.